سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khayra zadin wa amarna an natazawwada biha li yaumil ma'ad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa kallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal maghfirah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faya ayyuhal khadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, ila akhir hadis. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, mari
marilah kita bersama-sama di dalam perjumpaan ini, di dalam silaturahmi akbar ini, di dalam memenuhi undangan Allah ini, di dalam duduk bersimpuh bersama-sama berwajah kepada Allah ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan kaki kita untuk dengan melangkah, yang telah meringankan tangan kita untuk mengayun menuju ke rumah Allah, Masjid Agung Orgrimuk Kelapa II ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah senantiasa tetap menghiasi diri kita dengan kesehatan wal afiatan, zahiran wa batinan, rizki yang melimpah dan mubarakah, ketakwaan yang istiqomah, kekuatan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dan kekuatan di dalam menjauhi larangan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, Abdul juga mengajak kepada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepekan sekali merupakan suatu rukun dalam khutbah, mengingatkan ketakwaan dengan maksud agar takwa kita dengan bergulirnya waktu yang tiada terasa bertambah. Rasa takut kita kepada Allah bertambah, rasa ingin berjumpa kepada Allah bertambah, rasa bermuamalah bertambah, rasa bersosial bertambah. Ini tujuan rukun dalam sholat Jumat sepekan sekali. Sehingga para hadirin rahimahumullah, keberadaan kita dengan bergulirnya waktu sebagaimana digambarkan di Al-Quran Al-Karim, kuntum khairan. Rasulullah sendiri menegaskan dalam satu sabdanya, man kana khairuhu khairan min amsihi. Barang siapa hari ini maka yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabbuh, maka dia beruntung. Maka oleh karena kita akan meraih keberuntungan dengan bagaimana? Dengan meningkatkan ketakwaan kita. Kalau tidak meningkat, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Nanti akan disampaikan pesan Rasulullah yang sama-sama bisa dijadikan bahan renungan di saat ini oleh Allah dan kita semuanya pada masa-masa pandemi saat ini khususnya. Salawat dan salam tak lupa mari kita bersama-sama aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa kita andalkan di hadapan Allah. Al-insan makhluk khata' wal nisyan. Mohon maaf bahwa setiap manusia terlahir dengan kesalahan dan kealpaan. Maka disitulah ada yang namanya syafaatul usmah Rasulullah. Diberikan kepada siapa? Kepada umat Rasulullah yang dengan kesokpen mencintainya. Man ahabbani faqad ahabballah. Barang siapa dia bersuket mencintai aku, mesti dia mencintai Allah. Wa man ahabballah, dia barang siapa dia bersuket mencintai Allah, faqad ahabbani, pasti dia mencintai aku.
Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Syafa'atul usmah, syafaat Rasulullah yang kita harapkan itu bukan amal ibadah kita yang hebat. Apalagi yang tidak punya amal sama sekali para hadirin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang senantiasa taat pada Allah dan senantiasa menjadi umat yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat sidang Jumat rahmatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membekali kita, memberikan suatu nasihat kepada kita yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah tak lain dan tak bukan adalah merupakan wahyu dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang bisa kita petik dari sekian ribuan sabda Rasul di antaranya adalah tentang ibadah. Ibadah di sini tasbihnya para hadirin kiasnya adalah bisa kita dalam keadaan ibadah mahdoh dan bisa dalam keadaan ibadah ghairu mahdoh. Bisa ibadah dalam keadaan ketika sunyi dan senyap, di siang hari atau di malam hari ketika kita lemah dan ngantuk. Sudah tidak ada lagi pujian yang ada di kita dengan Allah, maka dia akan bangkit ketika dia ingat akan ini sabda Rasul. Hadis ini insya Allah akan bermanfaat ketika kita rombol kota amal berjalan, atau sabda Rasul bermanfaat ketika kita dalam keadaan mengabdi kepada masyarakat, maka rasa lelah akan hilang, rasa kesepian pun akan hilang, rasa sakit pun akan bahagia, rasa sedih gundalan akan bahagia, rasa takut akan juga hilang. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang siap untuk menghadapi risiko, dan semuanya adalah karena Allah. Maka Nabi katakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kalian, bermuamalah kalian seolah-olah kalian itu melihat Allah. Ini sering disampaikan para hadirin, tapi rasanya tidak adil untuk ibadah diri sendiri bila kita disampaikan ini, karena tujuannya untuk Allah itu. Kalau bahasa sufinya adalah ma'rifatullah. Kita coba bersama-sama kalau kita bisa kilas balik ke belakang, kita baca sejarahnya para wali. Para wali, para hadirin rahimakumullah, setiap harinya itu tidak lepas dari tasbih. Kalaupun dia ketinggalan tasbihnya, setiap harinya detak jantungnya itu dia jadikan tasbih. Kenapa para hadirin? Insya Allah karena merasa dia diawasi oleh Allah, merasa dia malu kepada Allah, merasa dia kurang beribadah, kan dilihat oleh Allah dan semua para malaikat melihatnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, bila mana engkau tidak mampu melihat Allah, kata Nabi, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah dan semua para malaikat Jibril, Mikail, Israil, dan semua akan rahmat seluruh alam muka bumi itu melihat kepada. Maka orang yang demikian itu duduknya berbeda, mendengarkan khutbah pun juga berbeda, mendengarkan pengajian berbeda yang tidak tahu hadis ini. Cara berjalan pun berbeda, cara berbaris pun berbeda, cara menyongsong lawan pun dia berbeda. Kalaupun dia berani, perhitungan, tidak konyol. Kalaupun dia melangkah atas perintah komando, siap, walaupun mau menyongsong di hadapannya. Ketika sunyi hari merasa dilihat oleh Allah, tidak hanya sekedar sholat, berlinang dia air matanya.
Karena dia yakin Allah melihat dan para malaikat melihat. Ketika tromol kota amal berjalan, dia tidak berat ringan dia harus untuk mengeluarkan doa. Karena yakin Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat. Allah Maha Adil. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Berbeda para hadirin. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Bila engkau tidak sanggup melihat Allah, maka Allah melihat keberadaan. Ketika kita tidak oleh Allah, Allahu Akbar, beda sholatnya dengan yang sudah membaca hadis ini dengan tidak. Ketika ada godaan setan yang suatu yang hilang muncul dalam ingatan kita, dibuang jauh-jauh, nanti baru ingat barang yang hilang. Ketika mengingat yang lain, dibuang rakaat pertama hilang, dia kejar rakaat kedua. Rakaat kedua pun juga hilang, dia kejar tahiyat terakhir, tahiyat mubarakatus sholawat. Kejar hilang pula juga salamnya dia kepada dan diri dia kejar. Beda dengan yang tidak pernah baca ini. Dari awal takbir hingga salam tidak menghadap Allah. Sesuatu pandemi ini beberapa hadirin kita berhati-hati. Kita tetap memakai masker prokes kesehatan, kita tetap pakai. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dan terbukti para hadirin, saat ini angka yang kena COVID-19 meningkat. Sudah banyak bukti. Ternyata COVID-19 ini adalah makhluk Allah. Dia bisa datang kepada siapa suka-suka dia. Yang pakai masker pun kalau dia mau datangi. Apalagi yang tidak pakai masker. Yang jaga jarak dia datangi juga dia. Tapi kalau jaga jarak paling seminggu kalau kena. Yang jaga jarak sebulan, parah lagi berpulang ke Allah. Ada ujian dan cobaan dari Allah suatu saat para hadirin itu lebih dahsyat lagi daripada ujian pandemi. Ini lumayan dahsyat, tapi lebih dahsyat lagi. Dahsyat lagi, datang lagi, dahsyat lagi, dahsyat lagi. Orang yang ma'rifatullah itu tenang-tenang saja. Yang penting prokes kesehatan. Iya. Maka sedikit para hadirin, kalau kita memiliki 7 kriteria kita akan selamat dari pandemi ini. Asal memiliki 7 kriteria kita akan disikap oleh Allah. Kata Nabi Sallallahu ada 7 golongan yang akan diselamatkan ketika ada musibah, bencana yang sudah tidak ada pertolongan lagi. Dikiaskan ya pandemi mungkin pandemi lebih dahsyat lagi, pandemi yang kiamat yaumil hisab. Yang selamat siapa para hadirin? Sebelum kita menyebut Allah, ketika ada bencana dan guncangan, kita jaga prokes kesehatan. Yaitu yang pertama, imamun adil. Siapa itu imamun adil? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tiap diri kalian, kata Nabi, adalah pemimpin. Wahai orang-orang beriman, Al-Quran, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian. Pertama kali sebelum menjaga yang lain, yang jaga diri dulu. Diri ini pemimpin, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana kita memimpin anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh? Mutiara kita, tidak jarang orang tua putus asa dengan anak. Padahal anak kita minta, karena susahnya. Tapi tidak jarang juga orang tua yang sabar, karena yakin satu anak 1000 tahun yang akan menjadi satu kecamatan. Maka yang ada adalah sifat adil kepada anak. Apa yang mereka adil? Sabar, menunggu keputusan dari Allah, tetap dibimbing dan diarahkan, dikendalikan di jalan Allah dan Rasulullah. Di lingkungan keluarga kita harus adil. Baru nanti
skop yang lebih besar lagi. Bila mana sudah adil, insya Allah kita terbebas dari COVID-19. Kalaupun ada, itu namanya ujian. Yang kedua adalah wasyabut nasya'afil ibadah, pemuda yang selalu beribadah kepada Allah. Bagaimana kita mencetak pemuda generasi-generasi penerus, pengganti tonggak-tonggak yang sudah tua, juga seorang pemimpin yang adil kepada anak. Yang ketiga adalah warajul qalbuhu ma'amatun fil masajid, yaitu seorang laki-laki yang lekat hatinya dengan masjid. Di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah, itu masjidnya di rumah masing-masing, Pak. Di rumahnya itu ada namanya mihrab. Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Ibrahim, itu ada mihrabnya di rumahnya. Itu tidak boleh masuk sembarangan. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mihrabnya adalah masjid. Maka kata Allah, di bumi itu ada rumah-rumahku, masjid itulah rumah. Maka ketika masuk masjid, kita masuk rumah Allah. Maka dikatakan oleh Nabi, siapa yang lekat hatinya dengan masjid, dia akan dijamin oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan apa saja ya? Yang terkait pada dirinya, keluarganya, karir dan lain sebagainya, atau cucunya sampai ila yaumil akhir. Karena disitulah di masjid, disitulah dia tetap angkat tangan bermunajat kepada Allah. Mihrabnya adalah masjid. Lekat dia di masjid. Kemana dia berada, masjid dijaga. Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang keempat adalah dua pembelaan sahabat bila kita yang terperlukan, yaitu dua pemuda pemudi yang dia menjumpakan Allah, dia berpisah. Kita lihat banyak pemuda pemudi dia putus asa, bunuh diri dan lain sebagainya. Dan tidak dibentangi Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena Allahnya, karena Allahnya tidak. Dan kelima para hadirin adalah bahwa dulu ta'atul doa yang adalah musabin bagaimana. Fakol ini seorang pemuda yang digoda oleh godaan wanita cantik, bukan cantik saja, kaya raya, bukan kaya raya, anak bangsawan lagi. Barang siapa dia mampu mengendalikan godaan, dia termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Bukan hanya diselamatkan dirinya, Nabi Yusuf jadi raja karena mampu mengendalikan dirinya. Bagaimana cara mengendalikan diri? Meneruskan kekuatan ini kepada anak-anak kita, diarahkan, terus diarahkan dengan keseriusan. Kata Imam Ali, manjad wajad. Barang siapa dia bersungguh-sungguh dengan suatu permasalahan, maka dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Tentunya sebaliknya, bila tidak bersungguh-sungguh, dia akan menuai kejawaan dan kegagalan. Termasuk dalam hidup. Maka oleh karenanya para hadirin, kita tetap memohon kekuatan kepada Allah, keselamatan, keberhasilan dan kesuksesan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kepada Allah. Dan yang keenam para hadirin rahimahullah, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afa hatta la ta'mal musliman ma tunfiquna biyaminihi. Di musim pandemi ini, orang yang bisa diselamatkan dari pandemi ini adalah orang yang bersedekah juga. Karena Allah fa'afa hatta la ta'lam, sampai sedekah yang dia berikan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Hadirin, malam-malam dia bergigit lagu ta'ala. Hadirin rahimahullah, kemudian yang diselamatkan oleh Allah yang ketujuh adalah warajulun takarrama khaliyan kepada ainahu hatta yumu'i ila, yaitu seorang laki-laki yang berdiri di keheningan malam. Tidak ada yang tahu, baik di rumah terlebih di masjid. Dia bercucuran air mata. Apa yang dia tangisin? Pertama, dia menangisin keselamatan bangsa dan negara, keselamatan kaum muslimin, dan keselamatan anak dan cucu. Saudaranya yang jauh, yang dimana dia tidak kenal, didoakan olehnya. Orang yang demikian ini yang akan mendatangkan keselamatan, terbebas dari pandemi COVID-19 insya Allah.
Karena ini adalah janji Allah. Wa'dukal haq wa qawlukal haq. Perkataan Allah adalah benar, janji Allah adalah benar. Yang penting prinsip adalah kita memakai prokes kesehatan. Pakai masker, senantiasa jaga jarak, cuci tangan dan berdoa kepada Allah. Insyaallah kita selamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan lingkungan kita, bangsa Indonesia lebih luas. Mudah-mudahan khotbah singkat ini bisa meningkatkan ketakwaan kita, ubudiyah kita kepada Allah dengan senantiasa beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah. Dan yang terakhir tadi adalah kita ingin selamat dari pandemi ini. Bagaimana kita raih 7 poin tadi? Paling tidak salah satu di antaranya dan tidak menyebar dari 1, karena 7 itu merupakan faktor rantai. Mudah-mudahan hikmahnya demikian yang bisa disampaikan kepada barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa wassalamu alaihi. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran wa katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa atii'un. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'i bi nafsihi wa qala bi malaikatihi musabbihan bi kursi wa lam yataraka al-alim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum bi'idhnika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bersama-sama ya Allah kami bermunajat untuk bersimpuh dalam naungan duli keagungan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami ya Allah dari bencana pandemi COVID-19 ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kepada kami lahir dan batin untuk senantiasa taat melaksanakan perintah-Mu dan senantiasa menjauhi larangan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami punya generasi ya Allah. Jadikan generasi kami generasi yang kuat, bukan generasi yang menjadikan kami semua bangga kepadanya dan terpandang di masyarakat alam di mana mereka berada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami pun pula punya orang tua yang telah mendahului kami. Jadikan kuburnya raudhah dari jannah ya Allah. Kami pun pula punya orang tua yang masih Engkau panjangkan umurnya. Jadikan ya Allah umurnya mubarakah, keafiatan, keselamatan, kekaromatan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu ya Allah dari ujian dan cobaan yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Kabulkan doa kami, kabulkan doa karena cita-cita kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum